Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini pelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Hari ini Ibu buatkan ringkasan materinya untuk pelajaran tematik yang berhubungan dengan alat musik, dengan tarian. Maaf tidak Ibu bahas dalam video ini. Barakallahu fikum. Pada pelajaran tematik yang lalu, kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Nah, ini ada kegiatan, ayo berdiskusi bersama kelompokmu. Tapi untuk pertemuan ini Ibu yang menjelaskannya ya. Silahkan didengarkan dan ditulis di buku paket kalian ya. 1. Di provinsi mana kalian tinggal? Nah, tempat tinggal kita provinsi Banten. 2. Apa nama pakaian adat dari daerahmu? Pakaian adat dari provinsi Banten yaitu baju pangsi. 3. Tuliskan keunikan pakaian adat daerahmu. Nah, keunikannya dari baju pangsi adalah pakaian penutup badan, cara pemakaiannya dibelitkan dengan cara menumpang seperti memakai sarung, seperti itu ya. 4. Dalam acara apa sajakah pakaian adat itu biasa digunakan? Nah, penggunaannya ini ya dipakai pada saat upacara adat, resepsi pernikahan, dan wisuda. Ayo membaca. Ini ada sebuah bacaan yang berjudul Ragam Pakaian Adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Nah, apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia ya. Nah, kalian silakan baca tabel 2.2 ya. Ini baru dari nomor 1 sampai nomor 9 pada halaman 71 ya. Nah, nanti kalian buka halaman 72, kelanjutan nama pakaian adat di Indonesia dan daerah asalnya. Pada halaman 72 ada nama pakaian adat dan daerah asalnya. Lanjutan dari halaman sebelumnya. Di sini ada dari nomor 10 sampai nomor 20 ya. Nomor 10 itu pakaian kebaya. Kemudian daerah asalnya Jawa Barat ya. Kalian bisa lihat sampai nomor 20. Nomor 20 di sini baju bodo dari Sulawesi Selatan. Nah, berikutnya ada beberapa gambar pakaian adat beserta keunikannya ya. Di sini Ibu jelaskan, kalian lihat dan dicatat di buku ya. Gambar pertama, pakaian adat dari Bali. Keunikannya, pakaian adat pria menggunakan penutup kepala dan aksesoris tambahan berupa bunga kamboja. Pada gambar kedua, dari Kalimantan Barat. Pakaian adat untuk pria disebut king baba dan wanita disebut bibinge terbuat dari kulit kayu. Pada gambar ketiga dari Jawa Barat, keunikannya pakaian adat pria menggunakan penutup kepala, jas, kain dodot, keris, dan wanita menggunakan kebaya. Pada gambar keempat ya, dari Sulawesi Selatan, pakaian adat wanita bernama baju bodo dan baju pria bernama baju baladada menggunakan penutup kepala dari daun lontar. Pada halaman 74 ada gambar pakaian adat dari Jambi. Keunikan pakaian adat itu yaitu pakaian adat terbuat dari kain beludru. Pria menggunakan penutup kepala, celana cangge,
sarung songket, sabuk kuningan, dan wanita menggunakan penutup kepala bernama pesangkon. Lanjut ya, ini ada sebuah bacaan yang berjudul Keunikan Pakaian Adat Wanita Minangkabau. Ayo membaca. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpape rumah nan gadang. Pakaian adat limpape rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpape rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsi. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukua. Nah, setelah kita membaca bacaan tersebut, ada ide pokok dari setiap paragraf ya. Ibu sudah tuliskan, kalian dengarkan ya. Boleh dicatat. Paragraf ke-1, ide pokoknya, pakaian adat wanita Minang adalah limpape rumah nan gadang. Paragraf kedua, ide pokoknya, pakaian adat wanita Minang memiliki beberapa bagian. Paragraf ketiga, ide pokoknya, penutup kepala berbentuk seperti atap rumah adat Minang yang disebut tingkuluak. Paragraf keempat, ide pokoknya, baju adat wanita Minang disebut baju batabue. Paragraf kelima, ide pokoknya, pakaian adat wanita Minang dilengkapi gelang dan kalung. Dari bacaan tersebut, dapat kita tuliskan beberapa informasi baru. Di antaranya yaitu, pakaian adat bagi wanita Minang disebut limpape rumah nan gadang. Pakaian adat limpape rumah nan gadang memiliki bagian-bagian yang unik. Informasi selanjutnya, bagian penutup kepala berbentuk atap rumah Minangkabau yang disebut tingkuluak. Selanjutnya, baju batabue penuh dengan hiasan benang emas. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan berupa gelang dan kalung. Seperti itu ya informasi baru yang dapat kita tuliskan. Nah, selanjutnya untuk materi yang berhubungan dengan tari dan alat musik tidak Ibu bahas, jadi kita langsung buka ke halaman 83. Di sini ada bacaan yang berjudul Cinta Tanah Air Anak PAUD Aceh, tampilkan tarian Jawa. Dari bacaan ini dapat kita tuliskan gagasan utama ya. Ini hanya sebuah cerita, jadi gagasan utamanya itu dapat kita tuliskan ya. Pada paragraf ke-1, penampilan anak PAUD pada acara lomba seni tari menarik perhatian. Seperti itu ya nak. Nah, pada halaman 84, gagasan utama paragraf keduanya yaitu kebanyakan tarian yang ditampilkan berasal dari Aceh. Kemudian gagasan utama pada paragraf ketiga, anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suweng. Gagasan utama paragraf keempat, lomba seni tari menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia. Gagasan utama paragraf kelima, anak-anak seharusnya mengenal keragaman suku bangsa.
Dan paragraf yang keenam, gagasan utama paragraf keenam yaitu lomba seni tari menjadi pendekatan dasar mencintai budaya Indonesia, ya. Alhamdulillah sudah Ibu buatkan ringkasannya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 90 ya, Nak ya. Di sini kita telah mempelajari apa, dan Ibu di sini menuliskan mengetahui keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia, ya. Jadi keragaman di Indonesia itu sangat banyak. Bagaimana sikapmu atas keragaman budaya di Indonesia? Menyikapi dengan positif karena keberagaman tersebut menjadi ciri khas negara kita. Cukup sekian dari Bu Dewi penjelasan Ibu, semoga kalian memahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.